Halo anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran IPA bersama Bu Mulia. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai pemanasan global. Oke, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ditonton sampai habis ya videonya, jangan di skip. Oke, anak-anak pernah nggak mendengar kata efek rumah kaca? Kalau belum pernah, menurut anak-anak apa nih maksudnya? Atau kalau sudah pernah, apa sih arti dari efek rumah kaca ini? Apakah benar-benar seperti rumah kaca atau bagaimana? Oke, jadi di bumi kita itu ada yang terjadi namanya efek rumah kaca. Bagaimana kejadiannya? Di sini kan kita bahas. Pengertian efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas karbon dioksida, CH4 atau metana, dan N2O yaitu dinitrogen monoksida yang ada di atmosfer memerangkap panas matahari sehingga suhu bumi menjadi hangat. Apabila tidak ada efek rumah kaca, suhu bumi akan sangat dingin nih. Oke, kalau misalnya secara sederhananya seperti ini. Kalau misalnya ini bumi dan ini matahari, panas matahari itu nanti akan mengenai bumi. Nah, ketika panas matahari itu mengenai bumi, dia itu akan memantul ke bagian luar kembali. Tetapi karena adanya gas rumah kaca seperti gas CO2, metana, dan N2O, panas dari matahari tersebut akan terperangkap di bumi dan menjadikan bumi itu hangat. Jadi ini bumi kita. Bumi akan menerima panas dari matahari. Pada bagian luar bumi terdapat gas rumah kaca. Ketika panas matahari mengenai bumi, panas tersebut akan terserap ke bagian dalam bumi dan membuat bumi tersebut menjadi hangat. Karena di bagian luarnya ini ada penahannya yang namanya gas rumah kaca tersebut. Tetapi panas matahari ini tidak semuanya diserap oleh bumi. Jadi nanti yang tidak diserap akan dikeluarkan lagi dan dipancarkan lagi dari bumi. Kita akan membahas mengenai pemanasan global. Oke, ini penjelasan kita tadi mengenai efek rumah kaca. Jadi tadi penjelasan kita itu apabila misalnya panas matahari mengenai bumi, panas matahari tersebut akan diserap oleh yang namanya bumi dengan adanya efek rumah kaca ini yang melingkupi. Jadi kalau tidak ada efek rumah kaca ini, panas mataharinya akan mantul lagi keluar dan tidak akan diserap oleh bumi. Dan ini menjadikan bumi itu hangat. Nah, tetapi sebagian panasnya itu nanti dikeluarkan lagi dan dipantulkan ke ruang angkasa. Jadi suhu buminya tidak terlalu panas. Tetapi karena meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca, hal ini menyebabkan panas tersebut semuanya terperangkap di bumi dan tidak bisa terpantul lagi keluar. Hal ini akan menyebabkan suhu bumi itu lama-kelamaan naik. Dan inilah yang kita sebut dengan pemanasan global. Oke, jadi pemanasan global itu apa artinya? Pemanasan global adalah efek rumah kaca yang berlebihan. Jadi sering disebut juga, ini bahasa Inggrisnya adalah global warming. Hal ini terjadi karena meningkatnya gas karbon dioksida, metana, dinitrogen monoksida, dan ditambah dengan CFC. Maka panas matahari yang ke bumi akan semakin terperangkap dan tidak bisa lepas dari bumi. Hal ini menyebabkan suhu bumi semakin meningkat. Inilah yang kita sebut dengan pemanasan global. Jadi kalau tadi kita bahas efek rumah kaca itu baik, tetapi kalau dia berlebihan itu yang bermasalah. Hal ini yang menyebabkan pemanasan global tersebut. Oke, di sini kita akan lihat nih, bumi tanpa efek rumah itu akan sangat dingin. Karena panas matahari yang mengenai bumi itu kan langsung terpantul keluar, tidak ada efek rumah kaca yang menahannya. Tetapi dengan adanya gas rumah kaca akan menyebabkan panas matahari itu terperangkap di bumi sehingga suhu bumi itu normal nih. Nah, tetapi yang terjadi sekarang ketika gas di atmosfer semakin bertambah karena aktivitas manusia menyebabkan ketika panas matahari mengenai bumi dia terperangkap, tidak bisa terpantul lagi keluar.
Nah, hal ini yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Penyebab dan proses terjadinya pemanasan global tersebut. Oke, pemanasan global ini, zat kimia yang bertanggung jawab terhadap pemanasan global adalah karbon dioksida, metana, dan dinitrogen monoksida. Yang pertama, karbon dioksida berasal dari asap kendaraan bermotor, asap mesin industri, dan asap kebakaran hutan juga meningkatkan kadar karbon dioksida di atmosfer. Sedangkan metana adalah gas yang terbentuk secara alami oleh alam, berasal dari kotoran hewan, sampah-sampah organik, bahkan kotoran manusia juga mengandung gas metana. Yang terakhir adalah dinitrogen monoksida. Gas ini diproduksi oleh aktivitas bakteri, namun sekarang manusia memiliki peran meningkatkan volume dinitrogen monoksida. Sebenarnya aktivitas bakteri yang menghasilkan gas ini tidak menjadi masalah, karena gas tersebut tersebar merata sehingga jumlahnya menjadi kecil. Nah, yang terjadi sekarang ini masalahnya adalah polusi yang diakibatkan oleh kegiatan manusia karena jumlahnya akan terus meningkat hanya pada tempat tertentu. Ada lagi, gas CFC adalah salah satu emisi yang ada di alam yang merusak lapisan ozon, yaitu lapisan yang melindungi bumi dari sengatan ultraviolet sinar matahari. Zat kimia tersebut semakin meningkat karena aktivitas manusia yang mempengaruhi keseimbangan produksi senyawa tersebut. Penggunaan kendaraan bermotor yang semakin meningkat, mesin-mesin pabrik, penebangan hutan, beberapa kegiatan tersebut mengakibatkan ketimpangan volume zat kimia yang ada di udara. Ditambah lagi, pemakaian zat CFC secara berlebihan dan berkelanjutan dalam berbagai penggunaannya seperti bahan pendingin pada AC, busa untuk insulasi, perabotan, tempat duduk, dan kendaraan, serta dry cleaning pada industri elektronik. Jadi ini tadi penyebab-penyebab pemanasan global yang sudah kita bahas. Sebenarnya gas-gas ini juga dibutuhkan di alam untuk terjadinya efek rumah kaca. Tetapi penggunaan gas ini secara berlebihan, hal ini akan menyebabkan terjadinya pemanasan global. Karena panas matahari yang terperangkap di bumi tidak bisa dipantulkan lagi keluar. Makanya akan menyebabkan suhu bumi makin lama makin meningkat. Kita akan membahas apa sih sebenarnya dampak dari pemanasan global itu. Kenapa pemanasan global itu dikatakan berbahaya bagi bumi ini? Oke, yang pertama yaitu naiknya temperatur bumi. Nah, namanya saja itu pemanasan kan, berarti naiknya suhu atau temperatur bumi. Kalau kita lihat di sini, ini tahun 1997 ke 2015 aja ini jauh berbeda suhunya. Ini lebih merah dibandingkan yang sini, di bagian buminya. Apalagi ini tahun 2019 lebih parah lagi, lebih merah lagi kan. Ini terjadi karena pemanasan global itu. Karena naiknya suhu, terjadi lagi yang lain, yaitu mencairnya es-es di kutub. Jadi ini kalau kita lihat, es itu di kutub semakin lama semakin berkurang dianya. Ini tanggalnya, kita lihat tuh, dari beberapa bulan saja es-es di kutubnya itu berkurang. Apa dampaknya es di kutub itu berkurang? Es yang mencair itu akan menjadi air, sehingga dia akan ke laut dan membuat tinggi permukaan laut. Hal ini akan menyebabkan pulau-pulau akan tenggelam. Salah satu yang bisa tenggelam adalah daerah tempat kita tinggal, yaitu Jakarta Utara, karena daerah ini dekat dengan laut dan rendah. Jadi kalau permukaan lautnya ini semakin lama semakin naik, diperkirakan tahun 2050 daerah Jakarta Utara ini bisa terbenam seluruhnya. Oke, yang keempat yaitu kepunahan berbagai jenis spesies. Ini contohnya tadi, kalau misalnya es-esnya mencair, bagi beruang kutub dia tidak mempunyai lagi tempat tinggal, atau bagi hewan-hewan yang lain yang tidak kuat dengan kondisi cuaca yang sangat tinggi, sangat panas, akan menyebabkan hewan tersebut akan mati. Selanjutnya yaitu kegagalan panen akibat perubahan iklim. Jadi iklim yang berubah-ubah pasti tidak akan bagus untuk tumbuhan, sehingga tidak akan menghasilkan hasil panen yang bagus. Jadi akan merugikan bagi para petani. Oke, kita akan membahas usaha-usaha apa yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi pemanasan global agar bumi kita semakin baik. Nah, yang pertama yaitu kita bisa menggunakan energi terbarukan.
Maksudnya adalah kita menggunakan energi yang bisa diperbarui terus dan tidak akan habis, seperti energi angin, energi matahari, kemudian energi panas bumi dan energi ombak, ataupun energi dari biomasa nih. Ini bisa kita gunakan, tapi kita harus mengurangi penggunaan batu bara, minyak bumi, gas alam dan lain-lain, karena ini mereka itu tidak terbarukan dan juga dalam proses penambangan atau penggunaannya itu mereka menghasilkan polusi yang menyebabkan peningkatan pemanasan global. Oke, untuk yang kedua, kita meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Ini maksudnya apa? Walaupun kita menggunakan kendaraan, agar tidak terlalu banyak kita menggunakan bahan bakar, kita meningkatkan kondisi kendaraan kita nih. Misalnya nanti mesinnya kita ganti apabila sudah rusak, agar nanti dia tidak mengeluarkan asap yang terlalu tebal yang nanti menyebabkan polusi juga. Oke, selanjutnya itu kita mengurangi penebangan hutan. Ya, jangan lakukan penebangan hutan, tapi yang harus kita lakukan adalah kita melakukan reboisasi nih. Selanjutnya, kita bisa mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung CFC dengan menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Jadi, seperti yang kita contohkan tadi, produk yang mengandung CFC itu misalnya ada kulkas, ada AC, dan produk semprot seperti itu, air spray. Ini bisa kita kurangi dengan menggantinya dengan cara kita menggunakan kipas angin. Ataupun kalau mau menggunakan kulkas, gunakan yang ada lambang non-CFC-nya. Jadi misalnya tertempel di sininya ada non-CFC. Oke, yang kelima kita lebih memilih pemakaian sepeda atau berjalan kaki dibanding kita menggunakan kendaraan bermotor nih. Nah, kalau kita memang mau menggunakan kendaraan, pilih kendaraan umum dibandingkan kendaraan pribadi. Karena dengan kendaraan umum bisa banyak orang yang naik, sehingga jumlah polusi yang dihasilkan lebih sedikit. Oke, yang terakhir kita dapat melakukan langkah 3R seperti yang kita pelajari di bab sebelumnya, yaitu reduce, reuse, dan recycle untuk mengurangi jumlah sampah. Karena semakin banyak sampah, nanti semakin banyak pembusukan dan akan menyebabkan gas-gas rumah kacanya meningkat sehingga pemanasan globalnya juga meningkat. Oke anak-anak, itu pembelajaran kita untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.